Welcome to Nansa Channel. Channel yang insya Allah akan istiqomah dalam membagikan ilmu pengetahuan. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu karena itu gratis, gak bayar. Kemudian, like dan komen di kolom komentar jika ada kekurangan dari video yang disajikan. Minta dukungannya demi memajukan channel ini supaya dapat lebih banyak memberi manfaat kepada halayak ramai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian baik-baik saja, sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kerajinan atau cara pembuatan kerajinan dari bahan bekas kerang. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu memohon keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ilmu itu milik Allah. Jadi kita harus berdoa memohon supaya diberi keberkahan ilmu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Sebelumnya, Bapak ingin mengingatkan kalian kembali, bagi yang belum mengumpulkan tugas minggu lalu, harap segera mengumpulkan tugasnya ya, tugas praktek ya. Oke ya, kita langsung aja ke pembahasan materi kita pada hari ini. Silahkan disimak, kemudian nanti kalian rangkum ya. Kalian rangkum, kemudian kalian foto, kirim japri ke Bapak. Setelah itu, kerjakan tugas prakteknya yang minggu lalu ya. Bagi yang belum dua-duanya, praktek yang awal-awal kita pertemuan sama praktek minggu kemarin, tolong dikerjakan dua-duanya ya. Mister tunggu, karena bentar lagi kita akan meet. Jika nilai meet kalian kecil, terus nilai kalian dari harian dan praktek tidak ada, maka habislah kalian. Malu nanti kalian. Masa ada pemanggilan orang tua karena kalian bandel, bukan karena kalian pinter. Kan malu sama orang tua, udah capek-capek biayain ya. Ya, tolong segera ya tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian baik-baik saja, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang minggu lalu kita membahas tentang kerajinan yang terbuat dari bahan bekas plastik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kerajinan yang terbuat dari kulit kerang. Nah, kulit kerang ini bisa dijadikan sebagai gantungan hias. Maka kita beri judul gantungan hias dari kulit kerang. Oke, sebelum kita lanjut ke materi kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Memohon keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Bagi yang belum mengisi daftar hadir di Moodle, tolong segera isi daftar hadirnya terlebih dahulu. Kemudian kalian masuk kembali untuk melihat materi yang disajikan di Moodle ya, di room prakarya kelas 8. Oke, gantungan hias dari kulit kerang. Mungkin kalian sudah familiar ya dengan gantungan-gantungan hias, aksesoris yang terbuat dari kerang. Nah, di sini kita contohkan gantungan hias ya yang terbuat dari kulit kerang. Bahan-bahannya yaitu tentu saja yang pertama kerang, kemudian tali senar yang kuat dan transparan, kemudian pemutih, kawat atau besi, cat pernis, amplas. Kemudian peralatan yang digunakan ada gunting, tang, jarum, dan mesin bor.
Nah, di sini peralatannya mudah ya, yang ada di rumah. Ini ada di rumah rata-rata peralatannya. Nah, kemudian untuk bahan-bahannya yang agak sulit mungkin kerang ya, karena kita harus ke pantai terlebih dahulu ya untuk mendapatkan kerang ini. Jika memang di toko-toko akuarium ada, yaitu mudah juga ya untuk ditemukan. Oke, kita langsung aja ke pembuatannya. Nah, yang pertama, bersihkan kerang dengan air. Nah, pastikan air tersebut sudah diberi deterjen ya atau sabun ya, agar kotoran-kotoran yang menempel pada kerang dapat hilang atau lepas. Kemudian setelah kita cuci, kita jemurlah kerang di bawah terik sinar matahari supaya air-air yang menempel pada kerang itu dapat hilang atau dapat terurai ya dengan adanya sinar matahari. Kemudian untuk yang ketiga, untuk kerang tertentu perlu diberi cat agar memiliki susunan warna yang indah. Nah, bagi kerang-kerang yang warnanya memang agak pudar atau agak mulai luntur dari warna aslinya, itu kalian bisa beri cat. Jika memang kerangnya masih dalam keadaan bagus, baik, dan warnanya masih terjaga, maka tidak perlu digunakan cat. Cat ini hanya untuk memperindah bagian kerang-kerang yang keadaannya kurang baik. Nah, kemudian lubangi kerang-kerang dengan bor kecil. Pastinya kalian memiliki bor ya di rumah ya. Kemudian kerang tersebut kalian bolongi bagian tengahnya ya, dengan bor kecil, jangan besar. Kalau besar nanti kerangnya bolongannya gede, kemudian jadinya jelek nanti. Dibuat bor kecil saja biar muat dan indah untuk dilihat ya. Kemudian susunlah kerang-kerang tersebut pada tali kecil transparan secara rapi dan berjejer, seperti memasukkan benang ke dalam jarum ya, tapi ini kita memasukkan benang ke dalam kerang yang sudah kita bolongi tadi dengan bor. Nah, kemudian setelah kita susun dengan rapi dengan tali yang tadi, pasanglah tali yang telah terpasang kerang pada kawat atau besi gantungan. Nah, ketika kita sudah jadi membuat susunan kerang-kerang tersebut yang tadi kita masukkan ke dalam dengan tali, itu kita persiapkan juga kerangka. Modelnya ini seperti kerangka ya atau gantungan. Nah, nanti dari tali itu yang sudah tersusun dengan kerang-kerang, kita kaitkan dengan kerangka yang ini, yang ada di sebelah paling kanan, kerangka kawat atau besi ini ya, bisa digantungkan di situ dan menjadi hiasan. Kita next saja. Nah, kerajinan kerang tersebut telah jadi dan siap digunakan sebagai aksesoris ruangan. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi nanti itu ketika sudah dimasukkan dengan benang, kerang-kerangnya disusun dengan rapi, kemudian diikat atau dikaitkan di kerangka yang sudah kita siapkan. Jika memang tidak ada kerangka, kerang biasanya menjadi hiasan hordeng ya, dengan tali yang begitu panjang disangkutkan atau dikaitkan di bagian pintu atas. Nah, kemudian itu bisa dijadikan hordeng kerang ya. Jika itu biasanya di rumah-rumah ada beberapa yang menggunakan hordeng dari kerang-kerang. Nah, contohnya seperti itu. Cara pembuatannya juga seperti tadi, mudah, peralatannya juga mudah ya. Jadi kurang lebih seperti itu tadi. Nah, bila ada pertanyaan-pertanyaan, bisa kalian tanyakan langsung ke Japri WA Bapak ya. Kemudian tugasnya kalian buat rangkuman dari penjelasan yang gantungan hias dari kulit kerang ini. Kalian buat rangkuman, kemudian ketika sudah selesai foto kirim ke WA Bapak. Nah, untuk tugasnya yang minggu lalu itu tolong segera dikerjakan, karena pertemuan selanjutnya kita akan ada ulangan. Penting bagi kalian untuk mengikuti pelajaran-pelajaran, semua pelajaran ya, terutama pelajaran Bapak ya, karena dilihat dari hasil pembelajaran KBM bulan-bulan ini itu banyak yang kosong nilainya.
Nah itu Bapak bingung mau ngasih nilai berapa, karena ada yang tidak peduli dengan nilai. Jadi tolong ya, untuk yang belum mendapatkan nilai, tolong WA Bapak, tanya tugasnya apa, supaya nilai kalian tidak kosong. Bentar lagi soalnya bulan Oktober itu kalian akan meet. Bagaimana jika nilai kalian kosong? Ketika meet nilai kalian kecil, maka habislah sudah nilai kalian. Ya, jika kalian mengikuti tugas-tugas Bapak, kemudian di mid semester kalian kecil, itu nanti bisa dibantu dari nilai tugas-tugas harian sama tugas-tugas praktek. Nah, jadi fungsinya itu kenapa kalian harus mengerjakan tugas-tugas harian dan tugas praktek. Fungsinya untuk membantu nilai kalian ketika nanti mid. Ya, ketika nilai kalian kecil itu bisa dibantu dari situ, ya. Oke, pertemuan kali ini sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.